Apa aja sih format berita itu? Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 113.130 Banjir masih orang. merendam Kemenkes perumahan dosen lewat Fikip di Jatikeramat, Jatiasi, Kota Bekasi berangsur surut. Hingga Kamis pagi ini ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sehingga saat ini totalnya menjadi Jumlah warga miskin di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Sementara itu, Partai Golkar tak ambil pusing dengan masuknya nama Ketua Umum Erlangga Hartarto dalam Pandora Papers. Golkar masih jauh dari 18 Oktober untuk mengetahui evaluasi dan pelaksanaan perpanjangan PPKM. Kita sudah bertemu dengan pihak Bupati Surabaya Jawa Timur. Selamat siang, Dua. Bagaimana hasil evaluasi keberadaan tempat pelaksanaan PPKM dan seperti apa status PPKM di Surabaya saat ini? Baik, Reza, selamat siang. Dan memang sejauh ini penanganan kasus COVID-19 di Jawa Timur secara keseluruhan. Saya, Fitri Indawati, akan menjelaskan tentang leader. Berita ini dikatakan sebagai reader karena presenter mulai dari awal hingga akhir membacakan berita. Berita ini juga tidak terdapat gambar maupun video pendukung tentang COVID-19. Hanya data singkat, termasuk berita yang aktual dan penting untuk mengedukasi masyarakat agar tetap berhati-hati. Karena virus COVID-19 masih terus meningkat. Yang kedua, voice over. Berita tentang intensitas hujan tinggi bagi rendam perumahan IKIP Bekasi ini merupakan berita pendek dengan durasi sekitar 1 menit. Walaupun sudah beralih ke video pendukung, suara presenter yang sama masih terus mengisi berita tersebut. Berita ini merupakan berita aktual yang harus segera dipublikasi karena juga mengenai bencana alam. Sementara itu, Partai Golkar tak ambil pusing dengan masuknya nama Ketua Umum Erlangga Hartarto dalam Pandora Papers. Golkar masih menelusuri sumber informasi tersebut. Sekjen Golkar, Ludwig Paulus, mengatakan Golkar belum mengetahui pasti soal masuknya sejumlah nama pejabat termasuk Ketua Umumnya dalam laporan Pandora Papers. Golkar menilai hal itu masih sebatas rumor yang belum jelas asal-usulnya. Pandora Papers, apakah Golkar sudah mengkonfirmasi hal ini? Belum tahu, saya belum tahu, tapi kita itu ya, karena kalau kita baca di media sosial, katanya dari sumbernya juga belum jelas. Tapi memang ada satu media cetak secara Indonesia sudah menyampaikan itu, tapi kita coba telusuri dari mana itu ya, kita belum tahu ya. Tentunya tim dari Golkar akan terus memonitor masalah ini. Berarti ya. Masih ditelusuri, belum ada kesimpulan dari tim Golkar ya Pak? Ya, kita akan pelajari terus ya. Yang sempat ya itu menjadi rumor juga yang nggak bagus buat kita ya. Perkenalkan, nama saya Alisa Putranada. Judul saya adalah Riders on Tap. Alasannya karena berita tersebut ditambahi visual dan terakhir berita itu dia berkomunikasi dengan narasumber. Maka dari itu saya menyebutkan sebagai Rider on Sound Tap. Nama saya Putra Adika Bayu. Di sini mau menjelaskan format berita voice over sound on tape. Video berita tersebut termasuk dalam format berita voice over sound on tape karena video diawali presenter memberikan lead berita 2 kalimat, yaitu masuk ke tubuh berita dengan visual, gambar atau video dan narasi yang dibacakan presenter. Lalu pada akhir berita dimunculkan sound atau wawancara dari narasumber. Terima kasih.
Jumlah warga miskin di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada 2020 jumlah desa miskin bertambah dari 34 menjadi 43 desa. Selain itu 187.000 warganya masih berpenghasilan rata-rata Rp11.000 per hari atau di bawah Rp345.000 per bulan. Desa miskin ini tersebar di 5 kecamatan masing-masing Larangan, Losari, Ketanggungan, Bulakamba, dan Bantar Kawung. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Baperlitbangda mencatat angka kemiskinan naik pada 2020 dari 16,22% menjadi 17,02% atau 308.000 jiwa. Dari 308.000 warga miskin ini ada 187.000 warga yang masuk kategori miskin ekstrim. Mereka masuk kategori miskin ekstrim karena berpenghasilan di bawah Rp345.000 sebulan dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Warga miskin ekstrim ini rata-rata memiliki pendapatan Rp11.000 per hari. Kemudian masing-masing kecamatan itu 5 desa yang kita ajukan untuk pilot proyek, sehingga dari penanganan desa kemiskinan ekstrim ini kita ada 25 desa yang nantinya akan kita sasar dengan beberapa program. Nah, hari ini kita sedang menunggu tim dari Jakarta, dari pusat, terkait bagaimana nanti langkah-langkah kita menangani kemiskinan ekstrim. Iya, Sakti, kebakaran lahan dan hutan ini tahun ini sudah menyebabkan ratusan ribu jiwa terserang ISPA. Ya, betul sekali. Ini memang jumlahnya semakin meningkat dari hari per hari. Bahkan per tanggal 4 Oktober ini pantauan satelit Terra Aqua mencatat total titik api di Kalimantan dan Sumatera sebanyak 1.816. Nama saya Indra Disa Putra. Saya menjelaskan tentang berita di grafis alasannya. Format yang singkat dan sederhana karena presenter hanya membacakan berita tanpa didukung oleh gambar dan visual ataupun grafik. Alasannya harusnya didukung gambar grafis karena media belum bisa mengambil gambar maupun video pendukung secara langsung. Maka dari itu diberikan gambar pendukung grafis. Terima kasih. Nah, ini Sumatera menjadi wilayah yang kerap dilanda aksi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang terjadi sejak bulan Juni mengakibatkan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut di Provinsi Riau ini meningkat menjadi 47.836 pasien. Ya, selanjutnya kita lihat di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penderita ISPA terdata sebanyak 26.462 jiwa. Ya, begitu pula di Jambi, sebanyak 281.033 pasien terdampak penyakit ISPA. Kita beralih ke Kalimantan, Sakti, bencana kabut asap membuat 21.130 orang di Kalimantan Barat terinfeksi ISPA. Kita turun ke Kalimantan Tengah. Jumlah penderita juga tinggi, berkisar 16.894 pasien. Ya, selanjutnya kita ke Kalimantan Timur, sekitar 101.280 pasien ISPA. Dan yang terakhir Kalimantan Selatan, di mana penderita ISPA ini meningkat menjadi 11.330 pasien. Halo, nama saya Muhammad Afrian Putrananda. Di sini saya akan menjelaskan berita tentang e-kids. Di video tersebut menjelaskan berita lengkap tentang Pas Pampres melumpuhkan 15 drone liar pada saat pembukaan PON Papua yang ke-20. Di video tersebut menjelaskan mengapa Pas Pampres melumpuhkan 15 drone tersebut dengan alasan karena drone tersebut tidak mempunyai izin. Karena untuk mengamankan kegiatan Presiden saat pembukaan PON ke-20 Papua. Di berita tersebut juga menjelaskan tentang undang-undang dan sanksi ketika menerbangkan drone secara ilegal. Video ini menyertakan narasi yang dijelaskan oleh reporter dengan tujuan agar pembaca memahami maksud dari video tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
memperpanjang masa PPKM berjenjang hingga 18 Oktober mendatang. Untuk mengetahui evaluasi dan pelaksanaan perpanjangan PPKM, kita sudah terhubung dengan Ghea Clarissa di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Ghea, bagaimana hasil evaluasi pemerintah daerah setempat terkait pelaksanaan PPKM dan seperti apa status PPKM di Surabaya saat ini? Oke, baik Reza, selamat siang. Dan memang sejauh ini penanganan kasus COVID-19 di Jawa Timur secara keseluruhan ini menunjukkan adanya angka perbaikan begitu. Nah, hal ini sebenarnya memang dilihat dari berbagai faktor seperti faktor keterisian tingkat rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Timur ini yang memang saat ini data terakhir pada 4 Oktober 2021 ini berada di bawah 10%. Nah, kalau bisa saya jabarkan ini untuk keterisian bor rumah sakit rujukan COVID-19 untuk berisolasi ICU COVID-19 ini berada di angka 9% untuk tingkat keterisian pasiennya. Kemudian untuk bor isolasi biasa ada 5% pasien yang berada dalam ruang perawatan tersebut. Sementara untuk pasien di rumah sakit lapangan ini ada sekitar 2% saja. Artinya ini memang ada penurunan yang sangat drastis Reza jika dibandingkan pada bulan Juni atau Juli lalu yang bahkan masyarakat atau pasien dengan gejala COVID yang datang ke rumah sakit untuk mengantri di UGD saja ini bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Itu tentu hal yang patut kita apresiasi. Selain itu juga angka perbaikan penanganan kasus COVID-19 juga terlihat dari penambahan kasus harian di wilayah Jawa Timur yang saat ini sudah mulai bisa terkendali. Rata-rata dalam seminggu terakhir ini penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Timur ini berkisar antara 100 kasus per hari dan terakhir tadi kami melihat dari laman resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penambahan kasus harian pada tanggal 4 Oktober 2021 ini hanya ada penambahan sekitar 62 kasus positif COVID-19 itu saja. Sementara itu untuk kasus aktif atau pasien dalam perawatan COVID-19 ini sendiri juga berkurang 142 dari secara total akumulasi kasus yaitu ada sekitar 1.262 kasus aktif. Hal ini juga patut diapresiasi Reza karena kita mengetahui bahwa beberapa bulan lalu ini memang kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini cukup tinggi. Nah, vaksinasi ini memang menjadi salah satu program andalan yang tidak hanya digencarkan oleh pemerintah pusat saja tapi juga menjadi program yang saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data terakhir yang kami dapatkan untuk proses vaksinasi dosis pertama di wilayah Jawa Timur ini sudah mencapai 48% lebih, sementara untuk dosis kedua ini ada 20,53% angka vaksinasi dosis kedua untuk vaksinasi COVID di wilayah Jawa Timur. Nah, berbicara untuk wilayah PPKM yang nantinya akan berkaitan dengan pelonggaran kegiatan masyarakat, kota kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur saat ini memang kalau di Surabaya, meskipun secara asesmen dari Kementerian Kesehatan status kota Surabaya ini adalah dengan status level 1 begitu, namun ada basis atau indikator-indikator lain yang dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2021 ini menjadi salah satu indikator lain yaitu cakupan vaksinasi. Kalau melihat kota Surabaya saja memang capaian vaksinasi sudah berada untuk dosis pertama sudah berada di angka 100% lebih. Sementara untuk angka yang vaksinasi dosis kedua ini sudah berada di angka 73%. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya penilaian indikator capaian vaksinasi di wilayah Surabaya saja karena menurut Inmendagri ini capaian vaksinasi daerah aglomerasi sekitar Surabaya seperti Gresik dan Sidoarjo itu masih menjadi catatan penilaian dari asesmen pemerintah tentang penurunan level pada suatu wilayah. Kita melihat kabupaten kota Sidoarjo dan juga Gresik ini capaian vaksinasinya masih di bawah 70%. Itu artinya yang membuat Surabaya akhirnya harus menerapkan PPKM level 3 walaupun secara asesmen Kementerian Kesehatan ini berada di level 1. Hal ini Reza menjadi sorotan bagi epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo. Sebenarnya walaupun suatu kabupaten kota itu jika memang penerapan walaupun dia berada di level 1 namun untuk penerapan aturannya lebih ketat itu sangat disarankan begitu karena tidak adanya pelonggaran dan aturan tersebut tentunya artinya akan lebih diperketat. Tentunya juga mengurangi resiko adanya
Perkenalkan, nama saya Nurul Barika Wulandari. Berita tersebut dikategorikan sebagai berita siaran langsung dikarenakan berita tersebut menayangkan informasi secara langsung tentang berita yang terupdate sekarang ini. Terima kasih. Di Jawa Timur ini sendiri sudah berada di bawah angka 1%, yaitu 0, Perkenalkan, nama saya Kak Valentino. Di sini saya mau menjelaskan berita breaking news. Saya ada satu berita breaking news. Mengapa berita ini saya masukkan ke berita breaking news itu karena beberapa hari yang lalu sosial media WA, Facebook, IG itu ada masalah. Nah, mengapa ada masalah? Dikarenakan ada servernya yang down atau bermasalah. Dan kenapa orang-orang itu pada bingung? Makanya berita ini dikeluarkan di YouTube ataupun di media-media sosial biar mereka tahu kenapa sosmed itu tidak bisa. Makanya berita tersebut termasuk berita breaking news. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan khusus. Oke, format berita laporan khusus ini berisi berita tentang format pakai. Maksudnya lengkap dengan narasi dan soundbite, serta sejumlah narasumber. Biasanya berupa laporan panjang yang menyuruh mengenai berbagai peristiwa atau isu seperti hukum, kriminal, bencana, dan politik. Laporan khusus mengenai satu peristiwa, misalkan peristiwa bencana. Format ini tidak selalu bergantung berdasarkan waktu. Jadi bisa soalnya itu waktu bakal terjadi. Dan di berita yang saya ambil di sini itu tentang kerja presiden yang belum selesai.